Ibunda, kaulah muara kasih dan sayang. Apapun pasti kau lakukan untuk diriku yang tersayang. Selamat ulang tahun Ibu, semoga panjang umur, sehat selalu, baik rezekinya, makin kuat, makin sabar, terus selalu dikasih kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah. Amin. I love you Ibu. Tangis Umi Kalsum kemarin adalah sebuah rasa haru dari seorang ibu untuk anaknya tercinta agar kuat dalam menghadapi cobaan. Kebahagiaan Ayu Ting Ting ketika bisa merayakan hari jadi Umi Kalsum ibundanya seolah memupus soal keterpurukan yang dialami oleh ibunda dari Bilqis Sumairah Razak ini. Persoalan yang bertubi-tubi menghampiri Ayu belakangan ini, mulai dari simpang siurnya soal kedekatannya dengan presenter Raffi Ahmad hingga hujatan dari para haters terhadap dirinya sama sekali tak nampak di wajah Ayu saat memperingati hari ulang tahun ibundanya kemarin. Tapi benarkah jika semua hujatan di media sosial yang menyerang Ayu membuat Umi Kalsum ikut meradang? Dan benarkah jika banyaknya persoalan yang datang pada Ayu nyaris membuat Ayu mundur dari panggung musik alias pensiun jadi artis? Semua orang tua, ibu di seluruh dunia pun kalau anaknya tersakiti atau anaknya merasa sakit, pasti ibunya juga pasti akan ngerasain jauh lebih sakit gitu, dan pasti biar gimana pun akan menjadi gerbong paling terdepan untuk melindungi anaknya gitu. Jadi buat saya ya bersyukur yang masih punya ibu, gitu. Sayangin ibu kalian, dan ya karena buat saya doa ibu yang paling berarti. Kalau saya emang selalu bilangin ke ayah sama ibu, kadang kan namanya orang tua pasti ngedrop lah, apalagi banyak berita-berita yang aneh gitu, gosip sana sini, terus cacian, makian, hujatan orang-orang. Saya cuma bilang gini sama orang tua saya, dulu pengen kan anaknya jadi artis, pengen, ya udah ini anaknya udah jadi artis, jadi panut, jadi sorotan semua orang, diomongin sama semua orang, jadi itu resikonya gitu. Kalau nggak pengen jadi artis ya udah ayo mundur gitu. Jadi mereka yang oh ya udah iya gitu. Dan saya selalu bilang yang penting saya, ibu, ayah, Bilqis, Syifa, keluarga besar sehat. Itu intinya, sehat, panjang umur, banyak rezekinya, bahagia. Terserah orang lain mau bilang A, mau bilang B, mau bilang C. Kalau saya mundur pada tepuk tangan loh. Orang tua saya nggak pernah. Malah alhamdulillah saya mah gini. Alhamdulillah gitu mas, saya mah punya keyakinan gitu ya. Kalau niat kita baik gitu, niat kita insya Allah baik, dan Allah juga tahu gitu hati kita gitu. Pasti Allah juga pasti ngasih yang terbaik, apapun itu. Dan kalau dibilang mau mundur, mau apa, enggak sih. Bagi Umi Kalsum, Ayu tak hanya sekedar buah hati, tapi juga belahan jiwanya. Jadi sangat wajar jika Umi Kalsum merasa terluka jika mendengar dan melihat anak kesayangannya itu mendapat berbagai macam cobaan hidup. Sebagai anak, Ayu juga tak ingin menambah beban duka bagi orang-orang yang sudah melahirkannya itu. Lantas seperti apa bentuk dukungan Umi Kalsum untuk putrinya? Dan bagaimana Ayu meyakinkan sang bunda untuk tidak mudah terpengaruh pada semua berita yang menyudutkan dirinya? Ayahnya kuat ya ibu harus kuat. Terus Ayu juga suka bilang nggak usah dipeduliin bu. Yang penting kita nyari duit buat keluarga, buat anak, gitu, buat bahagiain ibu, ayah, ya udah cukup biarin aja. Dia selalu nguatin ibu ya, ibu juga kalau dia lagi gimana juga ibu selalu nguatin dia. Jadi ya ibu nggak boleh namanya baca-baca apa, komen-komen apa gitu, harus udah ibu tenang aja. Jadi ibu apa yang dia omongin ibu ibu lebih dekat sama Allah. Coba kamu gimana bisa ini, kamu harus tetap dekat sama Allah, banyak hujatan, banyak hinaan, tapi ibu yakin orang pada bilang Ayu bakal jatuh, bakal apa gitu kan. Insya Allah kalau Allah belum kehendaki dia jatuh, gak akan dia jatuh. Selagi masih ada ibu, kan ridhonya Allah terletak ridhonya orang tua gitu. Kan ridhonya Allah terletak ridhonya orang tua gitu. Ibu ya buat saya ya
bukan kayak ibu lagi ya, udah kayak teman, sahabat gitu. Jadi saya apa-apa pasti selalu sama ibu berdua gitu, dan ibu yang tahu banget saya gitu. Kita udah ngelewatin masa-masa sulit bareng gitu. Jadi kalau buat saya ibu tuh ya segala-galanya gitu. Tanpa ibu saya nggak mungkin jadi kayak sekarang, dan ya karena ibu juga saya masih bertahan dan semangat sampai detik ini gitu buat ngejalanin hidup. Tugas Umi Kalsum untuk menjaga Ayu serta cucunya memang belumlah usai. Belum adanya pendamping hidup untuk Ayu menjadi alasan mengapa Umi Kalsum masih harus terus melindungi anak sulungnya itu. Seolah tak ingin masuk dalam lubang kegagalan dalam berumah tangga, Ayu pun mematok soal tipe pasangan hidupnya. Lalu benarkah kini Umi Kalsum tak pernah lagi memaksa Ayu untuk cepat-cepat menikah lagi? Doain aja yang mudah-mudahan dapat pendamping yang terbaik deh. Karena semua orang tua pasti inginin anaknya dapat yang terbaik. Jodoh nggak usah ini, ntar juga datang sendiri. Kita yakin kok semua itu jodoh, rezeki. Saya mah sama siapa aja berteman, sama siapa aja baik. Doain aja deh yang terbaik buat Ayu. Mudah-mudahan ada jodoh yang terbaik. Milih ya Pak, karena kan buat yang seterusnya, bukannya namanya buat pacaran lagi gitu. Yang baik, seiman, sayang ya, jujur, setia. Bunda, kaulah muara kasih dan sayang. Apapun pasti kau lakukan untuk diriku yang tersayang. Setelah kisah antara Ayu Ting Ting dan Umi Kalsum yang saling menguatkan ketika tertimpa berbagai macam persoalan, maka inilah unik dan kompaknya kisah keluarga Uya Kuya. Lantas seperti apa kekompakan keluarga Uya Kuya? Benarkah jika keluarga kecil ini memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh keluarga lain?